Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam bahasa Indonesia saja ya. Ya, saya punya 20 menit presentation dan kelihatannya lebih banyak dari sektor manufacturing di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai ini memang khususnya untuk cyber security di manufacturing, building cyber security resilience for promoting digital transformation of national manufacturing industry. Ya, perkenalkan, nama saya Intan Rahayu, saya Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri dari BSSN. Senang sekali pada siang ini kita bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, terutama ini adalah dari sektor manufacturing yang merupakan sektor yang pembinaan untuk peningkatan dan kapabilitas keamanan sibernya di bawah direktorat yang kami kelola saat ini. Ini background, latar belakang di mana industri merupakan salah satu faktor penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, industri berkembang menjadi industri 4.0 yang memiliki arti dalam proses di dalamnya mengkolaborasikan teknologi siber dalam perang data dan teknologi otomatisasi. Teknologi yang umumnya digunakan seperti yang kita ketahui ada emerging technology. Di sini juga merupakan teknologi dari industri 4.0 yang mencakup teknologi yang menjadi pilar utama yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing. Namun juga ada 3D, printing, digital twin, ya, sampai ke metaverse dan lain sebagainya. Ya, saya juga baru melihat lagi bahwa di Cina ternyata 3D printing itu digunakan untuk pengentasan kemiskinan, di mana pembangunan dari perumahan itu menggunakan 3D printing. Mungkin kalau di Indonesia bisa digunakan seperti itu, mungkin akan lebih murah ya, low cost gitu. Oke. Kemudian hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto dan meningkatnya lapangan pekerjaan pada sektor industri. Satu sisi memang sektor manufacturing ini juga dengan menjadi besar karena kebutuhan di masing-masing negara. Namun di sisi lain dengan adanya 4.0 maka tidak dengan serta-merta semua teknologi digantikan oleh mesin, tapi manusianya juga dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki ini juga sangat dibutuhkan. Industri 4.0 sejalan dengan kondisi pasar global saat ini, khususnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya presentasi pengguna internet di Indonesia sebesar 73% dari total jumlah penduduk Indonesia 270 juta penduduk Indonesia. Selain itu terdapat peluang pertumbuhan ekonomi dan layanan digital yang mampu juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana di sini juga dapat terlihat dari gambar yang saya sajikan itu bahwa pemasukan pajak terbesar Indonesia tahun 2022 berasal dari sektor manufaktur. Kita aplaus buat Bapak Ibu semua atas kerja kerasnya sebesar 29,3%. Ya, kemudian ancaman-ancaman global yang mengancam di sektor manufacturing, industri manufaktur ini antara lain adalah yang pertama teknologi yang berkembang setiap waktunya, semakin banyaknya yang diimplementasikan dan semakin kompleks, maka sering juga dengan resiko-resiko yang dapat menjadi ancaman dan serangan untuk teknologi yang kita gunakan. Kemudian juga yang kedua adalah dari sisi ekonomi. Kegiatan pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan, disimpan dan dianalisis dengan banyaknya data sensitif dalam suatu perusahaan. Nah, data ini nanti kita akan lihat ya, pada saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah ditetapkan, dalam waktu 2 tahun juga sudah harus diimplementasikan, dan juga selain itu di industri manufaktur ini juga ada intellectual property. Ya, intellectual property, data-data yang berupa intellectual property yang harus diamankan. Kemudian geopolitik, semua negara mampu mendelegasikan atau mengirim
ada suatu negara yang mampu mendeteksi mengirim advanced persistent threat dengan tujuan untuk mencuri data dan merusak suatu sistem dalam suatu perusahaan. Jadi serangannya ini dapat dilakukan secara signifikan atau secara sophisticated dari berdasarkan threat actor atau memang ada persaingan usaha. Ya, saya lanjut. Oke. Kita masuk ke global cybersecurity landscape on manufacturing industry. Dari data yang terlihat ini data dari IBM bahwa sektor manufacturing ini adalah sektor yang paling banyak mendapatkan serangan. Jadi ketika operasionalnya besar, namun resiko dan ancamannya juga semakin besar. Berdasarkan data dari IBM Security Exposed 2022 terdapat perbandingan jumlah serangan pada sektor industri dari tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2021 ini ternyata terjadi peningkatan, yaitu 23,2% dibandingkan tahun 2020 sebesar 17,7%. Nah, dengan banyaknya serangan tujuan pada sektor manufacturing, maka hal ini menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan keamanan siber pada perusahaan-perusahaan di manufacturing. Kemudian apa saja yang menjadi ancaman pada sektor manufacturing ini? Menurut Avertium, manufaktur merupakan sektor industri yang paling sering menjadi target serangan siber. Kerugian dialami oleh perusahaan manufacturing yang beroperasi menggunakan IoT itu sebesar $330.000. Kemudian juga kerugian rata-rata per insiden terjadinya data breach adalah $7,5 juta. Adapun ada 5 serangan siber terbesar di sektor manufacturing atau 6 di sana. Ada yang pertama adalah phishing, kemudian yang kedua adalah ransomware, yang ketiga adalah intellectual property theft, jadi pencurian data-data dari intellectual property, kemudian supply chain attack, jadi pihak ketiga kita juga bisa menjadi sangat rentan dan menjadi serangan kepada internal perusahaan. Nah, termasuk juga industrial IoT attack dan business email compromise. Nah, attack-attack ini yang paling banyak terjadi adalah ransomware, kemudian business email compromise. Ini menggunakan sarana dari email perusahaan untuk menipu dan mendapatkan financial motif di sini. Kemudian apa saja standar-standar yang harus diimplementasikan pada industri sektor, terutama untuk manufacturing? Keamanan siber pada sektor manufacturing mencakup keamanan siber pada teknologi informasi, teknologi operasi atau OT, dan juga intellectual property. Di mana untuk operasional teknologi terdapat industrial automation dan control system. Beberapa standar yang bisa diimplementasikan adalah ISO IEC 27001 yang terbaru 2022 mengenai information security, cyber security and privacy protection, information security management system. Kemudian juga terkait dengan perlindungan data pribadi, ISO IEC 27701 mengenai privacy information management, dan juga untuk di cloud base 27017 untuk keamanan basis cloud services, dan ISO IEC 28000 Security and Resilience Security Management System Requirement, yang termasuk di dalamnya adalah Supply Chain Management Security. Dan yang paling penting lagi terkait dengan Industrial Automation and Control System, yaitu ISA IEC 62443. Kemudian apa saja challenge dan rekomendasi yang bisa disampaikan? Challenge kita lihat dari sisi people, process, and technology. Dari people, perlu penyelarasan keahlian dan kesadaran keamanan antara IT dan OT. Di beberapa perusahaan, direktur IT akan terpisah dengan direktur OT. Namun implementasinya nanti akan ada integritas antara data-data yang dihasilkan atau transaksi yang dihasilkan oleh OT dan menjadi data-data IT. Kemudian keahlian
dari people, dari SDM ini juga tidak seimbang. Karena lebih fokus ke IT, untuk OT-nya biasanya ada di industri-industri teknologi. Jadi masih ada tidak seimbang. Kemudian kebijakan organisasi yang tidak lengkap, jadi masih condong ke IT. Kemudian minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk keamanan. Kemudian dari sisi proses identifikasi aset-aset kritis dan manajemen risiko. Mungkin di kantor Bapak Ibu sekalian masih banyak bisa melakukan identifikasi aset krisis maupun melakukan risk management masih di sisi IT. Tapi bagaimana dengan OT-nya? Apalagi ketika itu adalah automation system. Nah, ini perlu dilakukan identifikasi aset-aset krisis dan melakukan manajemen risiko. Kemudian proses penetapan strategi, matriks, dan KPI keamanan siber. Kemudian fragmentasi standar teknis keamanan industri 4.0 dan kompleksitas supply chain management. Yang ketiga dari sisi teknologi, interoperability perangkat, platform, dan framework industri 4.0. Apalagi ke depannya ketika juga satu sisi dari misalnya digital twin itu membantu kita untuk bisa melihat proses bisnis yang ada pada bisnis proses kita menjadi otomatisasi sesuai dengan yang diharapkan, tapi sisi lain itu juga harus terus dimonitoring. Jadi tidak bisa kita hanya membiarkan menjadi satu otomatis tanpa kita monitor. Karena bisa terjadi kendala-kendala teknis yang menghambat keamanan pada industri 4.0 dan smart manufacturing. Rekomendasi yang bisa diberikan, yang pertama kita harus melakukan identifikasi aset-aset krisis termasuk sistem elektronik, intellectual property, dan data pribadi yang dikelola. Kemudian menerapkan manajemen risiko berbasis audit, menetapkan strategi, matriks, dan KPI keamanan siber yang di dalamnya terkait dengan OT, IT, dan intellectual property, termasuk data pribadi. Kemudian mengembangkan pengetahuan atau cross-functional antara keamanan IT dan OT, kemudian tingkatkan inisiatif untuk aspek administrasi dan pendanaan untuk keamanan industri, kemudian harmonisasikan standar keamanan untuk industri 4.0, menjalankan supply chain management yang aman, membangun dasar industri 4.0 untuk interoperability keamanan, dan menerapkan tindakan teknis untuk memastikan keamanan industri 4.0. Selanjutnya, Indonesia Cybersecurity on Manufacturing Industry. Apa yang dilakukan oleh BSSN bersama dengan Kementerian Perindustrian dalam program Making Indonesia 4.0 yang didorong oleh Kementerian Perindustrian, terdapat 7 sektor prioritas. Antaranya adalah sektor makanan dan minuman, sektor kimia, sektor tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan. Ketujuh sektor prioritas tersebut dilakukan pengukuran INDI 4.0 yang dimana salah satu pilarnya adalah teknologi, dan dalam pilar teknologi terdapat aspek keamanan siber sejalan dengan making yang dikelolanya. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kapasitas dan peningkatan kapabilitas keamanan siber di sektor manufacturing, penyelenggaraan layanan pada penyelenggara sistem elektronik, BSSN melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pada PSE atau penyelenggara sistem elektronik melalui berbagai kegiatan, antara lain adalah asistensi dan workshop, cyber security awareness, cyber drill exercise, hingga penyiapan kapabilitas PSE dalam mencegah ancaman dan dari serangan siber dan krisis siber. Dalam hal penilaian keamanan siber, BSSN memberikan layanan penilaian indeks kami untuk membantu pengukuran kesiapan PSE dalam melakukan sertifikasi SNI ISO 27001. BSSN juga memberikan layanan pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden sebagai alat bantu pengukuran kematangan penyelenggaraan Computer Security Incident Response Team atau CISET, dan juga pengukuran tingkat kematangan keamanan siber untuk mengetahui gambaran pelaksanaan keamanan siber
pada suatu organisasi. Slide terakhir. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber pada sektor industri manufacturing untuk mendukung Making Indonesia 4.0. Yang pertama, peningkatan kapabilitas. Peningkatan kesadaran keamanan siber terkait ancaman siber di sektor industri manufacturing, peningkatan penerapan kriptografi, terutama untuk mengamankan dan melindungi data pribadi dan data intellectual property, kemudian keamanan sistem industrial automation dan control system, dan juga SCADA. Kemudian berbagi pengetahuan terkait peningkatan keamanan informasi kepada pemangku kepentingan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kemudian juga terselenggaranya workshop keamanan informasi untuk pemangku kepentingan industri, di mana juga workshop ini yang lain adalah vulnerability assessment, indeks kami, cyber security manufaktur, dan manajemen risiko serta pelindungan data pribadi. Kemudian yang kedua, kesiapsiagaan insiden, pembentukan tim CISET dan simulasi serangan siber terhadap di dalam sektor industri, dan tim CISET untuk organisasi juga dilakukan drill test dan cyber exercise. Kemudian koordinasi dan identifikasi sektor dan pengembangan industri 4.0. Yang ketiga, persiapan penerapan standar dan regulasi. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri menuju 4.0, kemudian juga mendorong lahirnya peraturan Presiden terkait dengan strategi keamanan siber nasional yang memuat strategi keamanan siber nasional dan juga penanggulangan krisis siber. Kemudian penerapan dari peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 mengenai sistem pengamanan bagi penyelesaian elektronik, peraturan BSSN nomor 10 tahun 2020 tentang tim tanggap insiden siber, dan peraturan BSSN nomor 9 tahun 2021 tentang penilaian berbasis indeks keamanan informasi. Kemudian yang keempat, peningkatan keamanan stakeholder. Penerapan dari standar tata kelola keamanan siber dalam penerapan sistem elektronik, kemudian mengukur tingkat kematangan keamanan siber dari penilaian sistem elektronik di sektor manufaktur menggunakan cyber security maturity dan indeks keamanan informasi, kemudian mengidentifikasi kemungkinan kerentanan dari penilaian sistem elektronik di masing-masing organisasi melalui dukungan kegiatan vulnerability assessment dan penetration testing, dan juga peningkatan keamanan informasi melalui hardening sistem, pemanfaatan IDS dan IPS, CM, Security Operation Center, Threat Intelligence, dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan teknologi, membangun sistem pemantauan deteksi dini ancaman siber, dan membangun dan memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan sektor industri manufacturing melalui sharing informasi, khususnya mengenai kerentanan di sektor industri. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Maret, kami akan melakukan workshop untuk sistem manajemen keamanan informasi, dan juga ada workshop mengenai manajemen risiko keamanan informasi, dan workshop mengenai pengukuran tingkat kematangan keamanan siber. Di sini nanti ada staf kami, Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi, dan mungkin sekalian kita diundang nanti dalam workshop tersebut. Nah, ini yang terakhir, ini gambar dari Bapak founder Persandian Indonesia, namanya Dr. Ubiono Kertopati. Bapak Dr. Ubiono Kertopati ini pada tahun tanggal 4 April 1946 mendirikan Persandian Indonesia sebagai Bapak Persandian Indonesia, dan juga dokter dari Presiden Soekarno. Nah, di sini pesan beliau adalah, ingatlah bahwa kehilafan satu orang saja sudah cukup untuk menjebolkan keruntuhan negara.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.